Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Semansafe Generation Forever di channel BK Semansafe. Kali ini kalian bersama dengan saya, Bu Leli, yang kali ini akan membahas mengenai komunikasi efektif. Kenapa sih kami akan membahas mengenai komunikasi efektif? Karena kita sebagai makhluk sosial, sebagai individu yang membutuhkan individu yang lain dalam kehidupannya, di mana komunikasi itu akan sangat penting sekali untuk kelangsungan hidupnya. Karena komunikasi sebagai suatu proses penyampaian pesan, dalam hal ini adalah ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lainnya, agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Nah, untuk menyampaikan ide atau sesuatu dengan sebaik-baiknya, maka kita tidak bisa lagi memandang remeh masalah komunikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab sebrilian apapun ide atau gagasan yang kita miliki, tetap saja tidak dapat menyampaikannya dengan baik kepada objek atau orang yang kita tuju. Dalam hal ini adalah manusia. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini ada unsur-unsurnya mengenai komunikasi. Yang pertama itu komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan. Kemudian ada pesan atau ide atau informasi yang akan disampaikan. Kemudian kita menggunakan apa? Ya, menggunakan media atau sarana komunikasi. Selanjutnya ada komunikan, yang berarti adalah audiens, di mana pihak yang akan menerima pesan. Umpan balik. Nah, yang terakhir, yang kelima itu ada umpan balik, di mana ada respon dari komunikan, dari audiens, dari orang atau yang pihak yang menerima pesan kita terhadap pesan yang diterimanya. Jadi dia akan merespon bagaimana pesan yang telah diterima olehnya. Apa sih tujuan dari komunikasi itu? Yang pertama, untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, sebagai penyampai pendapat agar dapat diterima oleh masyarakat luas atau yang berkaitan. Selanjutnya, sebagai bentuk interaksi dengan orang lain, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang akan kita berikan atau yang akan ditransfer, ya, berupa ilmu dari pihak satu atau pihak yang lain. Selanjutnya, pengisi waktu luang, misalnya dengan berbicara via telepon atau chatting menggunakan sosial media yang kita miliki sebagai cara untuk membujuk dan mempengaruhi orang lain. Biasanya komunikasi semacam ini banyak mengandung unsur-unsur persuasif atau ajakan. Nah, contohnya kalau kita mau ngajak teman untuk makan atau ngajak belajar bersama, nah itu ada unsur-unsur persuasifnya. Selanjutnya, untuk dapat mengenal diri sendiri khususnya, ya, karena dengan komunikasi yang baik, apakah komunikasi kita itu bisa diterima oleh orang lain atau tidak, itu kita juga bisa mengenal diri kita sendiri. Selanjutnya, guna mengurangi ketegangan atau mencairkan suasana. Ketika kita baru berkenalan dengan orang lain, kadang kita merasa canggung. Apa sih yang harus kita ucapkan pertama? Apa yang harus kita obrolkan? Apalagi bagi siswa kelas 10 yang masih belum kenal. Nah, itu kadang kita masih canggung. Itulah gunanya komunikasi. Komunikasi itu bisa sebagai hiburan. Misalnya ketika kita sedang jenuh, kemudian kita menghubungi sahabat kita. Nah, itu akan bisa menjadi hiburan untuk kita. Selanjutnya, untuk selalu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain sebagai benteng diri agar tidak terisolasi dalam lingkungan masyarakat, untuk mempelajari situasi yang terjadi, mengubah sikap maupun perilaku baik diri kita maupun orang lain, mengawasi serta melakukan pengendalian atas suatu kegiatan. Nah, selanjutnya bisa sebagai motivasi untuk orang lain dan
Bisa juga digunakan untuk mengambil suatu keputusan yang tepat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi, yang pertama itu ada kontak mata. Nah, kita bisa ketika berbincang atau berbicara dengan orang lain, dengan teman, kita bisa melihat dari matanya. Ekspresi wajah, ketika dia akan menceritakan sesuatu hal, itu bisa dilihat dari ekspresi wajahnya. Apakah apa yang dia ceritakan dengan ekspresi wajah yang dia perlihatkan atau dia tunjukkan itu sesuai atau tidak. Postur tubuh, nah apakah ketika berkomunikasi itu dia banyak gerak atau malah sambil lari-lari atau sambil lihat sana sini, itu kita bisa memperhatikan di situ. Mungkin ada beberapa kesalahan dan hambatan dalam berkomunikasi, yaitu biasanya orang kan ada tipe-tipe yang terlalu cepat ya ketika berbicara. Misalkan antara satu kata dengan kata yang lainnya itu saling beruntut. Nah, itu kadang kita susah untuk memahami apa yang diucapkan oleh orang lain. Nah, selanjutnya ada satu pesan. Dalam satu pesan itu terdapat banyak gagasan yang kadang-kadang tidak berhubungan sama sekali. Selanjutnya pernyataan yang terlalu pendek sehingga sulit dipahami. Kadang ada orang yang memang dia ketika berbicara itu ya hanya yang poin-poinnya saja, ya saya setuju gitu saja, tapi kadang tidak bisa memberikan alasan yang bagus, alasan yang tepat, sehingga kita tidak bisa memahami apa sih yang diharapkan. Setuju tapi setujunya yang seperti apa gitu. Pesan yang disampaikan kadang tidak sesuai dengan sudut pandang yang diterima oleh si penerima pesan. Selanjutnya biasanya ada kemampuan berbahasa yang kurang baik. Nah, ini bagi anak-anak perlu diperhatikan ketika kita berbicara dengan orang lain. Contoh misalkan dengan guru, itu kita harus bisa tahu etikanya seperti apa. Kadang kalau siswa itu menghubungi guru ya, apalagi ini kan lagi daring, kadang kita pengen tanya ke gurunya melalui WhatsApp. Nah, ketika kita baru mengirimkan pesan kepada guru, itu kadang langsung bertanya, "Bu, ini saya tidak paham dengan materi ini." Kan belum tentu si penerima dalam hal ini adalah guru itu menyimpan nomor kamu itu. Jadi ketika kita menghubungi guru, sebaiknya kita sebutkan nama, kita sebutkan kelas kita, tujuannya apa, dan lebih baik lagi ketika sebelum kita menyebutkan nama, kita beri pembuka, salam pembuka, selamat pagi, selamat siang, atau assalamualaikum. Dan jangan lupa setelah kita menyampaikan pesan kita harus wajib ini menyampaikan terima kasih ya. Dan ini juga perlu diperhatikan ketika kita mau berkomunikasi dengan orang lain, terutama terhadap guru maupun orang yang lebih tua. Kita perhatikan waktu. Jadi ketika waktu-waktu istirahat ya diharapkan kita pending dulu lah, nanti menunggu kira-kira kalau malam etis enggak kita menghubungi guru. Kalau besok pagi masih bisa kita tanya besok pagi, ya silahkan tanya pada esok harinya gitu. Jadi ada hal-hal atau etika-etika ketika kita berkomunikasi terhadap orang lain itu. Selanjutnya dari pihak penerima pesan, ini ada kesalahan dan hambatan dalam berkomunikasi itu. Yang pertama, kadang si penerima pesan itu tidak memperhatikan pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan. Nah, selanjutnya sudah merumuskan jawaban sebelum mendengarkan semua pesan yang hendak disampaikan oleh pengirim pesan. Terlalu memperhatikan detail-detail seperti kata, intonasi, dan sebagainya. Bukan mendengarkan pesan secara keseluruhan, tapi dia lebih memperhatikan ketika kita berbicara, memberikan penilaian benar atau salah sebelum memahami sepenuhnya pesan yang disampaikan. Jadi ketika ada orang yang berbicara, kita tidak boleh ngejudge, oh kamu itu salah, kamu itu benar. Tidak boleh langsung seperti itu. Tapi apa yang saya sampaikan tadi, kita perlu secara runtut menanyakan. Nah, nanti dia memberikan responnya seperti apa lagi. Nah, nanti baru kita bisa memberikan penilaian, oh yang kamu lakukan adalah benar, yang kamu lakukan kurang benar. Jadi seperti itu. Tips membangun komunikasi yang efektif.
Nah, silakan gunakan kalimat seefektif mungkin ketika kita berbicara, kita ngobrol dengan teman, dengan guru, dengan orang yang lebih tua, orang tua, dan lain sebagainya. Kita gunakan kalimat-kalimat yang efektif, yang mudah dipahami. Jadi jangan ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, kalian menggunakan bahasa-bahasa gaul. Nah, itu. Jadi akhirnya nanti orang tua tidak paham apa sih yang kamu bicarakan itu apa itu. Nah, jadi kalian harus bisa membedakan ketika berbicara dengan orang yang lebih tua atau dengan teman. Jangan mengungkapkan pengulangan ide atau pokok bahasan. Ya, jangan mengungkapkan pengulangan. Nah, jadi tidak usah terlalu diulang-ulang, tapi tolong ditekankan ketika kita menyampaikan ide atau apa yang kita sampaikan itu ditekankan saja tanpa diulang-ulang. Nah, jangan berbicara terlalu lambat. Kalau tadi jangan terlalu cepat dan juga jangan terlalu lambat gitu loh. Jadi yang standar saja. Selanjutnya, hindari gumaman yang terlalu sering. Contoh itu tolong diperhatikan. Hindari humor yang tidak perlu. Jadi kita boleh humor, bercanda, tetapi ketika kita bercanda atau melontarkan kalimat-kalimat humor itu harus ada batasan-batasannya. Karena kadang anak-anak sekarang itu ketika bercanda itu bisa terlalu berlebihan. Contoh, kita berbicara itu sudah melewati batas-batas privasi. Nah, itu tolong dihindari. Ketika itu kalian bisa melakukan menghindari hal-hal yang tidak efektif dalam komunikasi yang saya sebutkan tadi ada 5, saya rasa komunikasi akan terjalin secara efektif. Bagaimana sih kita bisa menjadi pembicara yang baik? Yang pertama, berhenti dan berpikir sebelum kamu mulai berbicara. Nah, katakan apa yang kamu maksud dan yakini apa yang kamu katakan. Jadi agar orang lain itu mantap dengan apa yang kamu katakan, maka kamu juga harus mantap terlebih dahulu. Bukan terbalik, ketika orang lain mantap kamu baru mantap gitu. Jadi kamu harus bisa memberikan seperti hipnotis terhadap orang lain. Hati-hati terhadap bahasa yang kamu pakai. Jadi ketika kamu berbicara dengan orang lain itu juga harus ditata. Ketika kalian berbicara dengan orang yang lebih tua, mungkin kalau di rumah menggunakan bahasa Jawa krama, silahkan itu dipakai dengan baik. Tapi ketika tidak bisa, silahkan gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menggunakan pesan aku untuk menyampaikan keinginan, kebutuhan, dan perasaan. Jadi silahkan ketika kalian menjadi pembicara yang baik, ingin menjadi pembicara yang baik, sampaikan keinginanmu, apa sih yang ada di perasaanmu. Kalau kamu merasa maksudmu tidak tertangkap dengan baik, cobalah untuk mengulangi apa yang kamu maksudkan dengan kata-kata sederhana dan suara yang lebih lembut. Mungkin ketika tadi ada orang yang kamu ajak bicara itu ternyata tidak bisa menangkap apa yang kamu sampaikan, maka silahkan bisa diulangi dengan bahasa atau intonasi yang lebih baik. Selanjutnya, periksalah nada bicaramu. Kita bisa berbicara yang standar-standar sajalah, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tidak terlalu pelan, tetapi juga tidak terlalu keras. Nanti kalau terlalu keras, nanti yang diajak bicara malah kaget dan lari, bisa-bisa malah dia lari. Selanjutnya, cobalah untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Jadi kita juga harus melihat gimana sih orang lain ketika kita ajak bicara. Nah, kira-kira dia itu respon gak, respect gak terhadap apa yang kita bicarakan. Jangan-jangan ketika kita berbicara ternyata orang lain itu tidak suka dengan apa yang kita bicarakan. Nah, selanjutnya buatlah daftar perasaan. Nah, perasaan yang seperti apa? Nah, itu coba nanti kalian harus mencari itu. Bagaimana kita bisa menjadi seorang pendengar yang aktif? Yang pertama, kita lakukan dan pertahankan kontak mata. Yang kedua, tunjukkan bahwa kalian itu menaruh perhatian dengan sesekali menganggukkan kepala, oh gitu, atau oh iya ya gitu, menggumam
atau melontarkan komentar-komentar pendek. Oh iya, bagus. Oh gitu ya. Itu contoh-contohnya. Nah, selanjutnya tanyakan kejelasannya kalau orang lain mengatakan sesuatu yang tidak kamu mengerti. Jadi boleh ketika orang lain sedang berbicara dengan kamu tapi kamu tidak paham, tidak mengerti apa yang dia bicarakan, apa yang dia sampaikan, maka kita diperbolehkan untuk bertanya, apa sih yang kamu maksud? Apa sih yang kamu katakan? Nah, dengan bahasa-bahasa yang tepat, maka kita komunikasi akan terjalin dengan baik. Kita akan menjadi pendengar yang aktif. Nah, sesekali ulangi perkataan orang lain. Contoh, misalkan si A tadi bilang, jadi saya itu senang sekali dengan diterimanya saya di SMA Negeri 7 Semarang. Nah, jadi ketika ada teman kita yang bilang seperti itu, boleh kalian mengulangi perkataannya. Jadi, oh, jadi kamu senang ya diterima di SMA Negeri 7 Semarang. Jadi seperti itu. Nah, nanti sesekali lah kamu bisa mengulang apa yang teman kalian atau orang lain katakan. Selanjutnya, sekali ungkapkan komentar pendek tentang perasaan orang lain. Jadi, kamu lagi sedih ya? Nah, itu boleh. Jadi, kamu lagi patah hati, misalkan seperti itu. Atau, wah, kamu lagi happy banget, makanya kelihatan dari wajahmu. Nah, itu bisa kalian ungkapkan dengan hal-hal seperti itu, dengan kata-kata yang seperti itu. Apa yang saya sampaikan itu pasti ada hubungannya dengan masa depan kalian. Jadi profesi apa sih yang nanti akan berhubungan dengan komunikasi, ya. Jadi kalian harus bisa komunikasi dengan baik dari sekarang, berlatih secara lisan maupun tulisan. Nah, nanti contohnya ini profesinya dalam bidang pendidikan. Kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik, nanti akan kalian bisa menjadi dosen, jadi guru, tutor, jadi tentor atau instruktur, itu bisa. Selanjutnya bidang hukum, nanti ini dibutuhkan komunikasi yang baik. Contohnya seorang pengacara, seorang hakim, seorang jaksa, itu dibutuhkan komunikasi yang baik. Di bidang seni, penyanyi, kalau seorang penyanyi itu kan harus jelas. Ketika bilang A harus A, bilang O harus O, gitu kan. Nah, itu harus jelas dalam pengucapannya. Pembaca puisi, nah itu dibutuhkan komunikasi yang efektif. Nah, nanti ada seorang dalang, pelawak. Nah, itu orangnya biasanya dalang, pelawak itu pasti pintar-pintar. Dia pengetahuannya akan sangat luas. Di bidang penerangan dan broadcasting itu juga harus dibutuhkan komunikasi yang baik. Reporter, ya, seorang reporter, jurnalis, seorang pembawa acara berita. Oke, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita kali ini, dan nanti selanjutnya bisa bertemu di BK Semansafe Channel dengan topik atau materi yang berbeda. Oke, salam dari kami Semansafe Generation Forever. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.